Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, semoga selalu mendapatkan curahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau menjelaskan tentang image di tengah masyarakat, bahwa seorang habib atau ahlul bait atau dzurriyyah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijamin masuk surga karena dekatnya nasabnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar pernah menyampaikan, beliau juga termasuk habib yang populer, yang terkenal. Beliau menyampaikan bahwa seorang habib yang menyatakan bahwa dirinya masuk surga itu bukanlah akhlak dari ahlul bait. Tapi ulama kita mengajarkan, mencontohkan kepada kita, memberikan contoh kepada kita bahwa kita harus berbaik sangka atau husnudzon kepada ahlul bait, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan syafaat kepada ahlul bait. Di dalam kitab Al-Fusulul Ilmiyah wa Usulul Hikamiyah Sahifa 88, fayaqulu haula'i ahlu baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang mengatakan mereka adalah ahlu baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafi'un lahum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan memberikan syafaat kepada mereka. Wala'alla dzunubu la tadurruhum. Mungkin dosa-dosa yang mereka lakukan tidak akan memberikan mudarat kepada mereka. Artinya dosa mereka, dosa yang mereka perbuat tidak akan menghalangi mereka untuk masuk surga. Wa hadza qaulun syani'un. Ini adalah perkataan syani'un yang sangat buruk. Yadurrul qailu bihi nafsahu, dapat menimbulkan mudarat, kebahayaan bagi orang yang mengatakan, wa yadurru bihi ghairahu minal jahilina, dan dapat membahayakan, memberikan mudarat kepada orang lain dari orang-orang yang tidak mengerti agama, dari orang-orang yang bodoh. Wa kaifa yaqulu ahadun dzalika, dan bagaimana seseorang bisa mengatakan demikian, mengatakan bahwa dosa ahlul bait tidak akan menghalangi mereka untuk masuk surga, tidak akan menjadi mudarat bagi mereka. Wa fi kitabillahil azizi ma yadullu ala ahli anna ahlal baiti yudha'afu lahumus sawabu alal hasanati wal iqabu alas sayyiati. Sedangkan di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, di dalam kitab Allah yang mulia terdapat petunjuk bahwa anggota keluarga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika berbuat baik yudha'afu lahumus sawabu alal hasanati, maka amal baiknya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iqabu alas sayyiat, tapi sebaliknya perbuatan buruknya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ibarat itu, Sayyid Abdullah Al-Haddad sangat tidak setuju bagi umat atau seseorang yang beranggapan bahwa orang-orang tertentu seperti ahlul bait memiliki kekebalan hukum atas hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada sebelumnya Sayyid Abdullah telah mengutip sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Apa isinya? Agar tidak mengandalkan pembelaan dari ayahnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La aghni anki minallahi syai'ah ya Fatimatu bintu Muhammadin. Sungguh aku takkan cukup sebagai pembelaanmu di hadapan Allah, wahai Fatimah bintu Muhammad. Walhasil, menyatakan dirinya pasti masuk surga, tidak mungkin masuk neraka, ini bukan akhlak ahlul bait. Bukan akhlak ahlul bait. Akhlak ahlul bait takut kepada Allah. Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, kakek daripada hampir semua habaib yang ada di Indonesia ini dan di Hadramaut, Abdurrahman As-Segaf, karena hampir semua nasab kembali kepada beliau. Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, pernah beliau itu dipijitin oleh putranya Umar Mahdhar. Kakinya dilihat kuning dan bau harum yang begitu hebat. Sayyidina Umar Mahdhar, beliau bertanya, ya abati, wahai ayahku, hingga biasanya warna kulit kaki Anda semacam ini, kuning dan bau semerbak di kaki Anda. Dari mana abah ini? Minyak wangi apa yang gak pernah kita cium baunya? Qala ya waladi, alhamdulillah, Allah baru saja mengizinkan saya masuk ke surga. Dia masih hidup. Dan ini warna kuning ini warna rumput surga. Dan bau harum ini bau rumput surga. Karamah begitu hebat. Tapi setelah itu beliau menangis dengan dahsyatnya. Ditanya, kenapa kok menangis ya abah? Ini kemuliaan, ini karamah. Anda masih hidup, diizinkan masuk surga. Saya takut ya waladi, saya sekarang dimasukkan surga, tapi nanti setelah mati saya masuk neraka. Abdurrahman Segaf 4 kali hatam Quran di siang hari, 4 kali hatam Quran di malam hari, sehari semalam 8 kali hatam Quran. Belum zikir yang lain, belum ibadah, belum ta'ah, belum ilmu dan seterusnya. Karamah begitu hebat, masuk surga ketika beliau hidup, masih takut masuk neraka. Anak takut ini istidrajan min Allah. Sekarang saya masuk surga, tapi nanti saya masuk neraka. Ini akhlak ahlul bait, masih tetap takut masuk neraka. Maka itu bukan akhlak ahlul bait, dan itu sangat tercela jika keluar dari ahlul bait. Tapi selain ahlul bait, hendaknya husnul dhan. Hendaknya husnul dhan seperti yang dilakukan para ulama kita, para sholihin kita, para kiai kita. Husnul dhan kepada nasab yang mulia ini, mengambil ayat Al-Quran, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlul bait wa yutahhirukum tathira. Allah ingin mensucikan kamu wahai ahlul bait dan membersihkan kejelekan kamu dan mensucikan sesuci-sucinya. Enggak mungkinlah setelah Allah mensucikan akan dimasukkan neraka. Ini madhab, ini akidah, ini akhlak para ulama, para sholihin yang bukan ahlul bait. Maka alangkah indahnya ahlul bait meniru akhlak para nenek moyangnya, para kakeknya, takut kepada Allah, takut dari neraka Allah, mengagungkan apa yang diakukan oleh Allah. Kemudian selain ahlul bait, husnul dhan kepada mereka, dengan akidah cucu anak cucu Nabi tidak mungkinlah dipakai di neraka Allah Subhanahu wa taala. Syafaat Nabi untuk mereka, ayat Al-Quran yang mensucikan mereka, begitu indahnya. Habaibnya tawadhu, muhibbinnya cinta dan husnul dhan. Maka indahlah kehidupan ini. Tapi kalau sebaliknya, maka jelek. Habaibnya sombong, selain mereka suudzon dengan mereka, enggak ketemu, maka kehidupan tidak akan indah.